yang dilakukan keberatan oleh Ketua DPRD tadi terkait dengan surat yang dilayangkan itu sampai dengan jam 11 belum ada tanggapan dari Pertamina. Saya mungkin pertama internal dulu di Pertamina. Memang di Pertamina karyawannya berapa banyak Pak? Sampai mungkin turun semua di pelabuhan tanker sampai tidak ada yang sangat. Katanya kan gitu. Sampai ya kan terkait sekuritas itu abaikan. Pertamina yang tanggung besar, yang jadi yang tinggi di Malaysia, semua ada usaha yang berjalan, Pertamina yang tertinggi. Tapi dengan manajemennya yang terbaik, saya sangat bermaksud. Dan Bapak sampaikan tadi bahwa semua karyawan sibuk dan ada kemudian tender, akhirnya resepsionis cuma satu orang yang lainnya karyawan itu di mana kalau memang kekurangan lakukan. Pasti ada bagian-bagian administrasi tata usaha semua fungsinya itu di mana. Ini terkait dengan soal saya baru masuk ke substansi terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh Ketua DPRD tadi bahwa kita sering melayangkan surat kepada Pertamina tapi kadang diabaikan. Ini kalau perhatian dari Pertamina karena Pertamina ini adalah perusahaan milik negara dan wajib DPRD untuk mengawasi karena dari situ ada kewenangan dan itu adalah dari kita. Itu perlu dicanangkan dulu kepada semua staf daripada Pertamina bahwa perusahaan itu adalah perusahaan negara. Kami ini yang mengawasi, ya kan? Karena kami ada di daerah, kami yang mengawasi Pertamina yang ada di sini tidak mungkin DPRD yang datang mengawasi di sini. Ini yang perlu saya tekankan. Karena mungkin mereka belum tahu fungsi kami bagaimana. Gitu. Saya lanjut ke substansi. Tadi penjelasan Bapak terkait dengan distribusi bintang itu perharinya 30 KL, betul ya? Kalau mungkin baiknya bisa dipindahkan karena di sini saya ada mungkin bisa dijawab langsung. Betul ya Pak ya? Yang betul Pak, rata-rata kurang lebih 30 KL per hari. Berarti 6 tangki. Ya kan? Karena satu tangki itu 5.000 liter. Ya. Kalau 6 air itu 30.000 liter. Selanjutnya 6 tangki ini berapa agen? Didistribusi 30 KL ini ke beberapa agen. Ada 4 agen Pak. Jadi setiap agen ada yang mendapatkan 2, ada yang mendapatkan 1, begitu? Tergantung itu Pak. Nah, jadi nanti Pak Lamber, saya minta data, tadi juga sudah diminta data oleh Ketua DPRD terkait dengan data keempat agen yang ada di Kota Kuala maupun di Maluku Utara. Karena kita harus berbicara berdasarkan dengan data. Kenapa langka? Berarti hitung-hitungan secara matematisnya berarti kekurangan. Baru nanti kami masuk ke masalah distribusi. Kira-kira kelangkaan ini juga kan ada surat pernyataan ada berita yang disampaikan oleh Pertamina bahwa tidak ada kelangkaan. Kontras dengan fakta di lapangan. Di lapangan langka, tapi Pertamina bilang tidak langka. Nah, kira-kira persoalannya ini ada di mana? Apakah ada salah distribusi? Saya butuh penyampaian dari pihak Pertamina. Setiap agen itu melakukan permintaan di Pertamina berdasarkan permintaan dari pangkalan, betul? Kalau untuk permintaan dari pangkalan, tapi yang pasti Pak, yang kita salurkan itu
sesuai dengan itu Pak yang sudah diberikan diturunkan langsung ke kami Pak dari SPM. Iya, jadi agen ini meminta tanah bintang ke Pertamina itu berdasarkan permintaan daripada semua pangkalan-pangkalan. Belum tentu juga Pak. Bagaimana? Ya, belum tentu juga Pak. Artinya kalau memang itu permintaan dari pangkalan, kita sayangkan juga sesuai dengan kuota yang diberikan Pak. Tiketnya Pak. Oke. Jadi rata-rata ini minimal 30 KM per hari. Iya Pak. Kurang lebih 30 KM per hari. 30 KM ini teman-teman ini 30 liter. Pak, itu tidak sudah sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh saudara selaku profesional lapangan itu tadi pun 30 Pak, 30 sampai 40 KL. 40 KM, oke. Jadi saya ambil dan sekali. Masih ini terlihat di otak saya masih sedang dan cara itu 30 sampai 40 KL dan ucap 30. Ya. Terus satunya di mana? Oke, teman-teman. Makanya saya kembalikan. Jadi ini kita ambil terendah, ya kan? Saya ambil ini penyampaian tadi 30 KM, berarti 30.000 liter. Dari pihak Pertamina, agen melakukan permintaan ke Pertamina akhirnya keluarlah 30 KM. Apakah 30 KM ini dari Pertamina? Saya berbicara distribusi ini karena saya curiga ini ada permainan di saat dari distribusi ke pangkalan. Dari depot turun ke pangkalan, disitulah permainan. Salah satunya hasil saya punya pengamatan. Kedua, ada juga agen-agen yang nakal yang bisa melakukan permintaan fiktif. Maksudnya permintaan fiktif betul dia punya data ada, tapi pangkalan tidak meminta permintaan. Ini juga terjadi di lapangan. Tolong pihak Polres memperhatikan kalau saya punya hasil pengamatan terjadinya kelangkaan ini akibat dari yang sering orang katakan mafia, itu betul ada. Karena ini setiap tahun kejadian di saat ada proyek pembuatan jalan Kotmis, itu otomatis minta langkah. Itu yang pertama pihak Polres harus tahu. Ini rutin. Kita harus bertahan di sini. Jangan kita terus di demo, dicerca apa semua, ya kan? Dikira kami tidak melakukan suatu pengawasan, tidak melakukan suatu langkah. Kecurigaan saya sebagai anggota DPRD bahwa ada pangkalan yang nakal, ada sopir-sopir truk yang nakal. Sopir truk ini bekerja di agen. Analisa saya, apa yang disampaikan oleh Pertamina betul, 30 KL sampai 40 ini keluar. Tapi ini tidak sampai ke masyarakat. Ya seharusnya masyarakat ini adalah kenapa bintang ini kita disoroti, karena bintang ini adalah bahan yang disubsidi oleh pemerintah. Dan disinilah ada indikasi permainan antara pangkalan yang kemungkinan kalau pangkalan ini saya ambil contoh dikasih jatah per hari atau per 2 hari itu 5 drum. Mereka melakukan permintaan ke agen untuk membeli 5 drum satu pangkalan atau 3 drum lah kita ambil di situ. Bisa saja 3 drum ini betul mobil tangki itu sampai di pangkalan
barang, tapi tidak membongkar, tidak mengisi 3 dren. Dia bisa mengisi cuma 1 dren supaya kelihatan bahwa distribusinya sudah sesuai. Tapi permintaannya, apakah 3 ini diturunkan semua di pangkalan tersebut? Ini yang jadi tanda tanya dari kami. Dan ada kecurigaan saya, kalau seorang pangkalan yang nakal, dia meminta 3, tapi setelah mobilnya sampai pangkalan, dia meminta turunkan 1 saja, supaya ini saya ecer, supaya masyarakat lihat bahwa pangkalan ini tetap menjual setiap hari. Masyarakat tidak curiga. Yang sebenarnya dia harus jual 3 dren atau 5 dren, harus jualnya semua di situ. Tapi dia jualnya ke sopir. Mafia-mafia inilah yang mengatur pergerakan-pergerakan sopir-sopir yang ada, yang bisa diajak kerjasama, terus pangkalan-pangkalan yang mana yang bisa diajak kerjasama. Sampailah terjadi yang namanya kelangkaan. Kalau 30 KM ini distribusinya secara menyeluruh, tidak ada hal-hal yang mencurigakan di situ, tidak ada yang bisa dilakukan. Saya rasa masyarakat tidak terjadi kelangkaan, karena 1 liter masyarakat beli bisa pakai 1 atau 2 hari. Ini kalau 30.000 liter, ya kan kita bagikan ke ibu-ibu rumah tangga, ya kan, saya rasa tidak terjadi kelangkaan. Itu. Pihak Polres harus melakukan suatu penyelidikan terhadap pangkalan-pangkalan yang menjual, karena hitungannya begini, pimpinan dan rekan-rekan anggota DPD yang saya hormati, ini kalau harganya 3.200 per liter, kalau 1 gramnya itu kan harganya 640. Mafia-mafia ini bisa membeli dengan harga 1 juta sampai 2 juta lebih per dren. Kami tidak ada kerja lagi. Pangkalan sudah langsung menerima, dia sudah langsung bisa untung 300.000 per dren tanpa kerja. Jatahnya itu ada di dalam tangki. Yang kedua ini kalau 2 dren dia jual, tidak ada kerja berarti sudah untung 600.000. Besok melakukan lagi permintaan atau besok melakukan permintaan. Ini perlu kami curigai ada permainan yang semacam ini. Dan perlu juga Pertamina harus melihat, ya kan, jangan-jangan ada agen yang nakal. Agen yang nakal ini melakukan permintaan ke Pertamina, mengambil dia punya data, tapi mengatasnamakan permintaan pangkalan. Tapi setelah itu mungkin dia bisa salah gunakan, seakan-akan bahwa minyak itu sudah didistribusi ke pangkalan, tapi setelah itu dijual secara dorong-dorongan. Karena kita harus tahu, pihak Polres harus mengetahui bahwa salah satu bahan untuk pembuatan potlis itu ada bahannya dari minyak tanah. Yang saya perlu tanyakan juga kepada pihak Pertamina, apakah ada minyak tanah yang non subsidi? Tolong jawab dulu. Ada Pak. Ada. Oke, terima kasih. Apakah pernah ada permintaan dari agen terkait dengan minyak tanah yang non subsidi? Tolong dijawab. Iya Pak, untuk sampai saat ini, ya saya disebut belum pernah Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sangat berarti bahan yang dia pakai untuk pembuatan hotmix itu adalah minyak tanah yang non subsidi. Itu sudah pasti. Karena tidak ada permintaan minyak tanah non subsidi yang tadi yang dipakai adalah
minyak tanah yang disubsidi. Tidak ada permintaan minyak tanah yang disubsidi. Jadi pihak Polres tolong menyelidiki. Ini kita sudah menemukan bahwa selama pekerjaan-pekerjaan jalan yang ada di Maluku Tenggara dan di Kota Tua itu bukan minyak tanah non subsidi yang dipakai. Berarti ada yang datang. Berarti ada minyak tanah yang dijual kepada perusahaan untuk dipakai sebagai campuran pembuatan jalan. Itu adalah minyak tanah milik rakyat yang harus dipakai untuk memasak, tapi dipakai untuk industri. Ini sudah terang. Dan tolong pihak kepolisian untuk menelusuri. Karena kalau ini tidak diambil sikap tegas, ini akan berlanjut terus. Setiap tahun akan mengalami hal yang sedemikian. Kalau memang ada hal-hal yang ini, tolong ditindak. Karena ini sangat merugikan kita punya masyarakat. Karena ini adalah minyak tanah yang disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan ada minyak tanah yang non subsidi. Sudah jelas dijawab selama dia bertugas selama 4 bulan, tidak ada permintaan minyak tanah yang non subsidi. Yang subsidi berarti yang dipakai oleh untuk campuran ini adalah non subsidi yang dipakai. Berarti kepunyaan masyarakat yang harus dipakai memasak itu dipakai untuk industri. Dan ini sudah dijawab oleh Pertamina. Kami di sini cuma memberikan gambaran dan memberikan pertanyaan terkait dengan kecurigaan tadi. Jadi itu mungkin saya dari saya sementara saya kembalikan diri. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Ibu Haji, saya Pak Sakti. Setelah Ibu Haji, Pak Imam. Baik, terima kasih. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pimpinan dan rekan anggota DPRD yang saya hormati, Pak Frans yang mewakili Pak Kapolres atau Pak Kasatserse yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini, dari pihak FUIP Pertamina Kota Tua, Perindah Kota Tua, Pak Sekwan, beserta staf yang hadir pada kesempatan hari ini, media-media lokal yang berkesempatan meliput GMRP pada kesempatan hari ini. Pak Ketua, saya langsung saja kepada yang mewakili FUIP Pertamina. Mungkin saya pertegas apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi masalah data. Menindaklanjuti pengawasan kami ke pihak Pertamina Kota Tua. Di situ kami sudah mendengar penjelasan dari Kepala FUIP Pertamina Kota Tua bahwa FUIP Pertamina Kota Tua itu mempunyai kewenangan itu dua, mereka hanya menimbun dan mendistribusi. Pada kesempatan itu kami minta data distribusi ke SPBU, Pangkalan dan lain-lain. Dan di sini saya mungkin Pak Ketua saya melebar sedikit, bukan saja saya fokus pada minyak tanah, tapi juga BBM lain yang langka dalam hal ini solar. Pak, kebetulan saya atau hampir 80% anggota DPRD itu kami kediamannya di Jalur Manguan dan Filatan. Setiap hari kami berkantor, kami harus melihat pemandangan yang sangat memalukan. Antrian panjang bahkan bukan berjam-jam, tapi bahkan untuk 2 hari sebelumnya mereka supir-supir itu harus sudah antri untuk mendapatkan solar tersebut. Jadi di sini Pak saya pertegaskan, Bapak kan tahu, Bapak hadir pada kesempatan hari ini yaitu RDP tentang kelangkaan BBM, dalam hal ini BBM bukan saja minyak tanah, tapi BBM bersubsidi lain. Dan dari lembaga DPRD sudah menyurati juga pihak Pertamina. Seharusnya Bapak datang, Bapak punya data. Bapak harus menjelaskan kepada kami distribusi dari 30 KL bahkan sampai 40 KL yang Bapak sampaikan itu, kami harus mendapat data bahwa 20 KL, 15 KL-nya ke APNS mana atau ke Pangkalan mana. Kalau cuma penjelasan Bapak demikian, tidak mengatasi masalah kelangkaan ini Pak. Kita RDP di DPRD ini, kebetulan saya anggota DPRD periodisasi 2019-2024 baru. Sudah beberapa kali kita melakukan RDP begini, tapi dari pihak Pertamina pada akhirnya tidak eksekusi. Mungkin saya sampaikan di sini ada pihak kepolisian yang salah satu. Kita RDP pada tahun 2020. Itu dalam SK BPH Migas itu tercantum jelas nomenklatur Kota Tua dalam hal ini jatah premium. Tapi kami DPRD mempertanyakan premium tersebut dikemanakan, dan jawaban mereka bahwa tidak didistribusi dengan alasan penyalahgunaan ke
merasa puas. Dan hal ini peringat juga Pak yang mewakili Ibu Kadis. Dalam hal ini Pak tadi sampaikan bahwa Perindak tidak punya topoksi dan lain-lain. Tapi kita tahu bahwa Perindak ini mewakili pemerintah. Masyarakat ini mau mengeluh kemana? Bukan kepada kita. Dan dari pihak kepolisian dalam hal ini pendekatannya ada di kepolisian, karena pihak Pertamina mereka tidak punya kewenangan dalam hal pengawasan. Mereka hanya menimbun dan mendistribusikan. Dalam hal pengawasan tidak ada di pihak Pertamina. Tapi Pak, walaupun demikian, tapi izin-izin APMS, SPBU yang ada di Kota Tual ini keluar dari mana Pak? Apa dari Pertamina atau dari mana? Izin, perizinan. Berarti di situ ada kewenangan Pertamina juga Pak. Mungkin yang saya sampaikan ini saya lanjutkan saja hasil daripada rapat kami pada tanggal 29 Agustus tahun 2022 bersama dengan manajer Fuel Pertamina Kota Tual. Dan saya berkata, Bapak jangan main-main Pak. Bapak datang tugas di Tual, Bapak datang di sini, Bapak harus lihat ketemu daerah ini bagaimana. Jangan pikir hal-hal sepele, karena ini bukan kali pertama. DPRD saja mengundang Pertamina itu sangat sulit dengan alasan macam-macam Pak. Kami juga pada tahun-tahun kemarin kami pernah, bahkan RDP itu ditunda, kami menanti sampai kepala Depot Pertamina itu hadir bersama kami. Terkesannya Pertamina menghindar. Penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh pihak Pertamina juga kami tidak puas. Maka di sini saya bertegaskan kepada pihak kepolisian bahwa yang perlu di penyelidikan itu kita mulai dari dalam dulu, dari pihak Pertamina, dari hulu sebelum kita keluar dari luar. Jadi Pak, saya minta segera disiapkan data distribusi baik minyak tanah dan juga jenis BBM bersubsidi lainnya. Karena bukan kelangkaan minyak tanah saja Pak, tapi Bapak sendiri lihat, coba Pak pagi-pagi Bapak coba lewat di SPBU itu. Coba Bapak lihat sendiri antrian panjang itu. Sampai kapan antrian itu berakhir? Kalau sampai RDP kita pada kesempatan hari ini tidak menghasilkan sesuatu, otomatis bukan Bapak, kami DPRD ini yang pertama disoroti oleh masyarakat. Dan kami harus menerima itu. Kami adalah penyambung lidah rakyat. Kami dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan nasib mereka. Yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ada beberapa ibu-ibu, bukan beberapa, tapi mereka sudah inisiatif mereka akan datang menduduki DPRD dengan membawa geng-geng minyak tanah. Dan saya haraplah jangan terjadi. Dengan RDP hari ini, saya sangat berharap bahwa kita dalam hal ini ada DPRD, ada Dinas Perindak, ada Pertamina, ada pihak kepolisian. Kita bisa mengatasi kelangkaan BBM di Kota Tual, baik solar, minyak tanah, premium dan lain-lain. Pak Ketua, mungkin ini saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya saya persilakan Pak Kadis Umum. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan teman-teman DPRD yang saya hormati, kepolisian, pimpinan dan Pertamina yang saya hormati. Mungkin ada sedikit penjelasan dari Pertamina. Saya tidak masuk ke wilayah kepolisian dan pimpinan. Saya masuk ke Pertamina. Pertamina telah menjelaskan wilayah kota wilayah Kota Tual untuk minyak tanah di tahun 2021. Nah, kota untuk memenuhi kebutuhan wilayah Kota Tual itu dia bisa mencapai berapa KL? Sama dengan penjelasannya sama dengan tahun 2022 itu kota wilayah jatah wilayah Kota Tual itu dia berapa KL dan dia mampu melayani wilayah Kota Tual itu berapa KL. Ini tolong dijelaskan. Itu satu. Yang kedua,
Pak Ketua, saya ingin betul kita gabungan komisi untuk RDP kalau tidak salah sekitar bulan Maret atau Mei. Sekitar bulan Maret atau Mei tentang Pertalite. Dan itu dihadiri oleh Kepala Pertamina. Dan di saat itu sudah terjadi kelangkaan minyak tanah. Jadi bukan karena BBM itu naik lalu tiba-tiba kelangkaan minyak tanah, enggak. Minyak tanah sudah duluan. Jadi kelangkaannya sudah sekitar 7-8 bulan. Nah ini perlu dijelaskan. Kelangkaannya karena faktor-faktor apa? Harus dijelaskan detail. Lalu yang kedua, ini juga harus saya sampaikan bahwa Kepala Pertamina sebelumnya itu tidak pernah terjadi kelangkaan minyak tanah seperti ini sekarang. Ini harus kita sampaikan bahwa bisa saja kita tidak pernah bahwa ada X, bisa saja, ya kan? Karena kelangkaan yang paling luar biasa yang sekarang ini minyak tanah. Karena apa? Tiba-tiba pergantian Kepala Pertamina yang naik yang awal di tahun 2021 tidak pernah ada kelangkaan. Tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada kelangkaan. Tiba-tiba yang ini ada kelangkaan. Kan begitu. Nah maksud RDP kita hari ini, Pak Ketua, mohon maaf, saya pikir pengawas dari pengawas nasional tidak bisa menjamin untuk kapan tanggal berapa kesepakatan kita untuk harus minyak tanah bagaimana, tidak bisa menjamin. Semestinya yang hadir adalah Kepala Pertamina yang hadir. Kalau begini, palingan kalau bisa bayar telepon, Pak Ketua, kalau bisa bayar telepon, supaya kita tanya dari Kepala Pertamina, ada apa kalau berapa lama? Mungkin saya dan saya Pak, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Tadi saya sebelum pimpinan dan rekan-rekan dewan terhormat, Pak Wakil Kapolres, Pak Sekretaris DPR dan para pihak dari pihak Pertamina, para wartawan, rekan-rekan media, pasukan dan staf sekretariat yang berkesempatan hari ini. Saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa saya kemarin saya mengajar dari Kepala Berus terhadap apa yang dijelaskan di Kepala Berus ini, saya dapat menunjukkan bahwa manajemen Pertamina itu saya lakukan. Kenapa? Tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, saya memahami dari komunikasinya lalu dijelaskan oleh Pak Labe bahwa waktu itu semua diadakan itu apa namanya menurut berarti kesimpulan saya gimana tidak boleh urusan legislasi harusnya ada tiga ya. Oleh itu sama bahwa di negara ini telah mati. Jadi siapapun dia dari mana-mana pun yang berinteraksi di wilayah hukum pemerintah baik di daerah provinsi maupun di pusat itu tunduk dan taat terhadap semua dan termasuk protokol itu mengikat Pak. Jadi dalam tata kelola pemerintahan terhadap etika boleh. Saya harap ini terakhir Pak ya. Perlu disampaikan ya Pak. Ini sebelumnya yang disampaikan oleh Pak tadi karena tidak Pak. Dan di situ saja saya sudah menawarkan bagaimana teknologinya di Pertamina dan sistem pelayanan dan legislasi saja sudah beres. Itu. Yang berikut penjelasan kalau tadi distribusi setiap hari ya sesuai dengan patung atau apa namanya tadi. Kata itu 3.000 KL sampai 4.000 KL, berarti 3.000 liter sampai 30 liter.
30.000 liter sampai 40.000 liter itu kepada petagenya yang nyatanya ada di wilayah Kabupaten Papua. Tadi betul tadi seperti itu ucapkan ini tidak boleh, harus didukung oleh data. Dikasih data supaya kita bisa melakukan kajian terhadap itu dan sekaligus melakukan pengawasan. Kalau kita bicara saja lalu selesai tanpa mempunyai satu dasar untuk kemudian kita tidak lanjuti. Jadi kalau nanti saya tambahkan apa yang disampaikan oleh rekan nanti kalau dikasih kita data isian tempat agen ini kan malah memang tidak berurusan dengan soal kebutuhan. Ini sesuai dengan kartel atau tahu yang berani. Jadi kartel itu yang begini. Tadi sesuai kartelnya berarti itu sudah berani. Itu saja. Jadi kalau dikasih sama kita itu data supaya dari NDPI kita juga lanjuti. Jangan NDPI seperti yang sebelumnya harus selesai katanya tidak berdampak sesuatu. Kalau pakai itu sampaikan itu saya akan lewat juga. Kenapa orang lupa bahwa ini kita harus berjuang. Dalam minyak tanah ini saya kira kalau tadi belum mencukup saja.